Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Profesor John Peter Sinaga, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sangat saya hormati. Berbahagia pada malam hari ini saya bisa bertemu walaupun tidak langsung tatap muka, namun kecil di depan laptop saya bisa saya paham satu persatu. Bapak-Ibu sekalian, sebagai pengantar bahwa kita harus bersyukur bahwa negeri kita adalah negeri yang khusus dihadiahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa pada kita warga masyarakat Indonesia. Negeri yang berada di ekuator, yang setiap saat bisa tumbuh tanaman makanan. Ini juga Nusantara yang merupakan peradaban tua, yang di sini pula telah berjalan peradaban-peradaban dari para leluhur kita yang sudah mendunia. Bapak-Ibu sekalian, setiap hari kita selalu komunikasi. Di sana-sini kita masih melihat ada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan dia dari lahir sampai meninggal, itu dia nggak dapatkan kebahagiaan. Padahal berada di negara yang gemah ripah loh jinawi. Orang dulu tuh penyanyi mengatakan bahwa negeri ini tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Mestinya semua kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita banyak pemikir, kita juga banyak pejuang. Tapi semuanya menurut saya adalah saat ini berjuang pada bidangnya masing-masing dan bersuara pada bidangnya masing-masing. Kita butuh dirijen, kita butuh konduktor yang hebat, yang bisa mensimponikan seluruh manusia hebat di negeri ini. Dan inilah yang saya dengan bangga maka bergabung dalam FKBN ini. Kemudian dalam waktu dekat, insya Allah, mudah-mudahan nanti segera kita jalankan seminar untuk seminar kebangsaan dalam rangka untuk yang pertama adalah membedah buku, yaitu buku yang sama-sama kita cetak kemarin. Kemudian dengan harapan bahwa dalam rangka penguatan nilai-nilai dan pembentukan karakter humanis bagi generasi negeri ini, yang pertama, jangan sampai nanti nilai-nilai luhur kebangsaan kita ini hilang, tidak ada generasi yang menyambungnya. Karena salah satu cara untuk menghancurkan sebuah negara itu tidak semata-mata harus menghancurkan secara militer, tidak harus menyerang negara itu, tetapi putuskan sejarah bangsanya dari generasi, putuskan leluhurnya dari generasi, itu salah satunya. Oleh karena itu, dengan konsep ini, saya dengan sangat senang hati dan berbangga bisa bergabung dalam konsep ini, dan sangat berharap, kami selalu berdoa, mudah-mudahan segera terwujud. Yang kedua, dalam penghormatan hukum dan norma-norma sosial. Bapak-Ibu sekalian, hukum setiap saat dibuat, setiap hari dibikin hukum. Namun apabila tidak ada yang menghormati hukum itu, maka percuma membuat hukum itu. Akhirnya kita harus kembali pada hukum Tuhan yang sudah ada kepastian atas kebenaran dan kesalahan.
Harusnya kita adalah apa yang kita buat tentang hukum itu dalam rangka untuk membuat kesesuaian antara potensi yang satu dengan potensi yang lain, profesi yang satu, profesi yang lain. Kemudian di lingkungan sosial kita sudah mulai hilang bahwa orang mengatakan ini adalah tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, yaitu tradisi ketimuran. Sekarang sudah mulai nggak nampak lagi. Selanjutnya untuk pengendalian sosial dan kebudayaan. Budaya Nusantara kita adalah budaya luhur. Bahkan ada sebelum atau prakolonial. Itu sudah hebat. Tapi akhirnya generasi kita meninggalkan. Kemudian selanjutnya kita harus membangun atau memulihkan sosial ekonomi masyarakat. Ini akan selalu berkaitan. Berapapun pemahaman kita tentang hukum, tetapi apabila secara sosial, secara ekonomi, secara politik, kita tidak mampu untuk bersaing, maka pemahaman tentang hukum itu akan ditinggalkan semuanya. Ada satu anekdot bahwa maling pun tahu dia tentang hukum, tapi dikala perutnya lapar, maka hukum yang dia ketahui itu dia akan tinggalkan. Bapak sekalian, selanjutnya yang terakhir adalah kita harus menjaga mental kesehatan dalam pelayanan publik atau kesehatan mental pelayanan publik. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat dan sehari-hari kita selalu melihat, mendapatkan informasi yang terus-menerus. Di kesehatan, ya kan, begitu orang sakit mendaftar, yang ditanya adalah administrasi, BPJS dan sebagainya. Padahal harusnya atau harapan kita pegang dulu. Terus kemudian baru setelah dilayani kesehatannya baru ditanyakan dari mana asalnya, mana KTP-nya. Gitu. Orang mau sekolah harus tes sana tes ini. Dia butuh belajar supaya dia pinter. Syaratnya adalah pegang denyut nadi. Kalau masih berdenyut, maka dia layak untuk sekolah dan masukkan sekolah. Nggak usah pakai tes sana tes ini. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sehingga negeri ini menjadi milik kita semuanya. Milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga semuanya rakyat kita ini adalah abdi negara. Jadi petani pun mengabdi untuk negara. Nelayan pun mengabdi untuk negara. Yang guru juga mengabdi untuk negara. Tenaga kesehatan mengabdi untuk negara. Artinya abdi negara bukan hanya TNI, Polri, bukan hanya ASN. Tapi kita semuanya adalah abdi negara. Oleh karena itu, kita sangat menerima sangat baik. Mudah-mudahan, dan saya selalu berdoa, seminar yang akan kita selenggarakan ini akan menelurkan pemikiran-pemikiran hebat yang bisa untuk mengejawantahkan pemikiran-pemikiran hebat generasi-generasi sekarang yang ada di negeri ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari tim kurikulum yang disampaikan oleh Profesor Dr. Bapak Bornok Sinaga MPD. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih pada moderator. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami perkenalkan dari tim kurikulum dan naskah akademik. Kami yang hadir pada malam hari ini ada Dr. Denny, Dr. Mangido Nenggolan, dan Ibu Bunga. Bapak Ibu yang kami hormati, program bela negara dalam pendidikan demokratis humanis ini baru saja diajak bergabung tim kami oleh Bapak Prof. John Peter Sinaga sebagai Ketua Forum.
Dan program ini sebenarnya tidak asing bagi Unimed, khususnya bagi teman-teman berkeahlian dalam ketahanan nasional, ya, berkeahlian dalam antropologi, sosiologi, dan yang berkeahlian dalam bidang hukum. Tentu waktu Pak Prof. John Peter mengajak kami ke dalam tim ini, kami sangat senang sekali sebab kami sadari bahwa kualitas bela negara, kualitas pendidikan yang humanis demokratis di Indonesia itu secara real di lapangan dalam kehidupan berbangsa bernegara, demikian juga di masyarakat sosial kita, ini cukup bermasalah. Cukup bermasalah. Kemungkinan besar ide ini adalah ide yang sangat eligible, sangat dibutuhkan saat ini, sehingga kami dari tim naskah akademik dan kurikulum langsung menyambut tawaran dari Bapak Prof. John Peter. Tentu sama-sama kita pahami ke depan, dan itu ada harapan bangsa kita bahwa di titik tahun 2045 kita itu punya modal bonus demografi. Kalau yang sudah disampaikan oleh Pak Raharjo tadi, Bapak Pengarah, ya, betul sekali bahwa Indonesia itu salah satu negara yang tak dapat diembargo. Jika terjadi sesuatu politik geopolitik yang sangat kita antisipasi saat ini. Indonesia itu kalau dijajah secara ekonomi berbasis teknologi, nah itu sama sekali tidak punya kesiapan, tidak punya kekuatan yang besar apabila hal itu terjadi. Padahal itulah yang kenyataannya di saat nanti penjajahan itu hanya mungkin terjadi bukan secara fisik, namun secara ekonomi, demikian juga secara teknologi. Jadi Bapak Ibu, Indonesia itu punya modal besar dari Sabang sampai Merauke yang multikultural dan sangat multi potensi alam, sangat multi kekayaan alam yang begitu besar. Sehingga satu-satunya salah satu negara yang tak dapat diembargo ketika terjadi perselihan politik global adalah Indonesia. Apa kelebihan kita dari negara-negara yang sudah maju itu? Satu-satunya adalah nilai budaya, nilai karakter yang diwujudkan dalam bela negara. Bapak Ibu, tentu program ini mungkin sudah sering diluncurkan dan sudah ada buku sebagai pembuka keran dan telah kami baca muatan isi tersebut. Pada malam hari ini tentu yang kita sepakati adalah bagaimana kita memiliki suatu frekuensi dalam penyampaian kita di seminar nasional nanti, ya, tanggal 27 yang direncanakan panitia, kita punya satu gerakan bersama, satu ide, satu frekuensi dalam implementasi program ini, yang mana tahun-tahun sebelumnya sesungguhnya program ini muncul dalam kurikulum, muncul dalam program-program pendidikan, namun saat ini hilang. Dan nyatanya warga negara kita itu terjadi degradasi sosial dalam bela negara, terjadi degradasi hukum dalam bela hukum,
dalam bela negara dan terjadi degradasi nilai-nilai budaya kita. Pendidikan di sekolah maupun di tengah masyarakat itu, di kekeluargaan, itu semakin menipis, kering, kerontang dari nilai-nilai budaya kita. Seakan-akan sekolah itu menjauhkan anak didik kita dari budayanya. Sementara mulai berdiri negara ini sudah diwajibkan dalam pasal 27, setiap warga negara wajib bela negara. Sekarang wujudnya seperti apa? Ternyata perilaku-perilaku sosial di masyarakat kita, tingginya korupsi, tingginya genosida, tingginya penggunaan narkoba, tingginya pengadopsian nilai-nilai budaya luar, di mana benteng nilai-nilai kita itu semakin runtuh, semakin tidak kelihatan. Kadang bahkan terwujud di negara kita ini lebih cinta terhadap bangsa lain dibanding bangsanya sendiri, dalam kondisi berbeda agama, dalam kondisi berbeda nilai-nilai budaya, demikian juga sehingga dapat disimpulkan bela negara ini menjadi hilang dari tengah-tengah kita. Gagasan tridimensi yang sudah diajukan oleh Bapak Prof. John Peter sebagai pamungkas ide ini sangat tepat. Pelibatan TNI Polri, demikian juga civil society yang diwujudkan dalam ASN. Jadi Bapak Ibu, kami dari tim naskah akademik dan kurikulum telah merancang. Sesungguhnya naskah akademik itulah yang harus kita dudukkan pertama, baru benarnya buku bela negara itu. Sebab kalau kita tidak punya konsepsi yang sama, tidak punya metodologi yang sama, tidak punya program yang eligible yang sama dalam gerakan ini, itu tentu menjadi masalah di lapangan ketika kita implementasikan. Lalu dari naskah akademik itu kita turunkan kurikulum. Kurikulum ini dalam pelaksanaan program bela negara ini bisa kita wujudkan lewat pendidikan formal, bisa lewat pendidikan non formal. Itu para pejabat, para legislatif, para kepala desa, para pengelola negara ini, mulai kepala desa sampai ke tingkat lebih tinggi, itu harus memiliki pendidikan bela negara yang selama ini hanya terbatas pada petinggi-petinggi kita di Lemhanas, dalam program Lemhanas. Kalau kita lihat semua sekolah-sekolah yang unggul, sekolah-sekolah yang direncanakan secara baik dan unggul, seperti di Sumatera Utara ini ada DEL, ada SMA 2+, ada di Jawa sana yang dibangun oleh Murdani dulu, ada di Sibolga. Itu bela negaranya, pendidikan bela negara yang humanis itu mereka terapkan menjadi keunggulan, salah satu keunggulan dari calon lulusan siswanya. Jadi Bapak Ibu, kami memikirkan bentuk implementasi dari bela negara ini, ada bentuk pendidikan formal mulai SD, SMP, SMA, bentuk untuk bagi pimpinan atau pengelola itu dalam bentuk pelatihan yang melahirkan calon-calon pemimpin di tingkat desa, ya, sehingga di sana ada pelatihan TOT yang luarannya dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Jadi Bapak Ibu,
Di naskah akademik itu nanti kami telah buat kerangkanya, ada rasional mengapa mendesak ini program bela negara. Kemudian ada dasar hukumnya, ada tujuan dan manfaatnya. Nanti di bab 2-nya ada landasan pengembangan program bela negara, ya. Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologi, ada landasan antropologi, ya. Kemudian ada landasan heutagogi dan sibergogi. Jadi di bab 3-nya itu ada program-program eligible, ya, baik yang dituangkan dan implementasikan dalam pendidikan formal, demikian juga dalam pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Di bab 4-nya itu ada pedoman implementasi, ya, yang sangat kasuistik dalam pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang diwujudkan. Kemudian di dalam kurikulum itu tentu tidak lepas dari 4 muatan kurikulum, ya. Ada kompetensi yang akan dicapai, ada subject matter, tentu ini program eligible-nya, ya. Ada metode pembelajarannya, ya, yang heutagogi dan sibergogi. Kemudian ada evaluasi terhadap pelaksanaan program. Jadi kami sekali lagi dari tim kurikulum sangat menjambut program ini. Kami akan geluti lebih jauh bagaimana implementasi secara wujud di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah pengelola negara. Jadi, Bapak Ibu, tentu tidak mudah dan membutuhkan dukungan anggaran yang sangat tinggi. Sebab kita mencakup mungkin dari Sumatera Utara nanti sebagai model untuk nasional. Ya, saya pernah ikut tim pengembang kurikulum K13 dan Merdeka Belajar di Kemdikbud sebagai tim inti. Ya, itu jenjangnya itu ada TOT, melahirkan penatar-penatar nasional, kemudian turun ke penatar-penatar provinsi, turun kepada penatar-penatar sekolah. Jadi mereka itu menjadi perpanjangan tangan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Kita tentu sadar akan wujud dari bela negara ini adalah pembangunan karakter yang demokratis dan humanis, Bapak Ibu. Ya, artinya luaran dari program kita ini seperti naskah akademik, kurikulum, tapi luaran yang sebenarnya adalah perilaku yang humanis, karakter yang humanis. Jadi ini tidak gampang, artinya punya lintasan yang panjang. Setiap nilai-nilai itu harus diperkenalkan dulu, nilai-nilai itu dicontohkan, kemudian nilai-nilai itu dilatihkan. Selanjutnya nilai-nilai itu dibiasakan, dan akhirnya nilai-nilai itu membudaya. Itulah lintasan membangun karakter yang humanis. Jadi Bapak Ibu, kita semua penatar-penatar dari program ini menjadi tauladan bagi anak didik, menjadi tauladan bagi para pengelola negara, mulai kepala desa, guru-guru, semuanya, ya, nanti ikut pelatihan TOT, sehingga wujud dari sekecil-kecil dari implementasi bela negara ini menjadi perilaku di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bisa antri di luar negeri, namun di Indonesia itu lampu merah
perilaku antri, nggak usah dulu kasus-kasus besar, ya. Itu sangat tak humanis. Tata kota kita seperti kota yang tidak disengaja, ya. Tata kelola kemasyarakatan kita juga seperti kering dari nilai-nilai culture yang sudah dibangun. Tentunya semuanya dinaungi oleh, adapun nanti kita bangun berbasis filosofi progresivisme, filosofi eh, eksistensialisme, filosofi konstruktivisme, filosofi eh, dari esensialisme, eksperimentalisme, muatan kurikulum kita nanti didasari ke 5 filosofi ini yang telah menaungi di naskah akademik, dan tentu di atas itu adalah filosofi hidup kita adalah Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2045. Jadi inilah yang bisa kami tawarkan dari, tentu ini kita adalah rapat ya, bukan seminar. Saat ini kita rapat, brainstorming, ya, mendudukkan. Yaitu ketetapan seminar oleh Ketua Panitia yang disampaikan oleh Profesor Dr. John Peter Sinaga MKes. Kepada Pak Prof, kami persilakan dengan hormat. Pak Prof. Baik, terima kasih. Selamat malam, Zulkarnain Lubis dari Universitas Medan Area. Yang kedua, Profesor Yasmirah Seragi dari Universitas Pancabudi Medan, Unpad, dan Profesor Dr. Elizabeth Putar-Putar, SHMH, dari Universitas San Thomas, Medan, dan Profesor Dr. Darwin Ili dari Universitas Prima Indonesia, dan tentunya Bapak Dr. Felix Hasim MKes yang membidangi kesehatan mental, dan koordinator acara Bapak Dr. Andrea Julfa yang sengaja hadir dari Aceh, ya, Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, yang sudah lama bergabung dengan beliau, ya, dan sudah pernah melakukan TOT Bela Negara Humanis di Jakarta sebelum COVID, dan narasumber sudah, dan tentunya tim kurikulum dan naskah Bela Negara Humanis. Pertama sekali Bapak Profesor Dr. Bornok Sinaga, beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UNEMED, dan Bapak Dr. Denny Setiawan. Selamat malam Pak Denny, ya. Tadi juga saya mengharap supaya diberikan Profesor Doktor kesempatan, ya, tapi ini Profesor Bornok Humanis karena tahu dia sekarang puasa, ya. Ya, tentunya diberi istirahat dulu, ya, Pak Dr. Denny dan Bapak Dr. Mangidu Tua Nenggolan dan Ibu Dr. Reh Prangenangen, ya, dan beliau sudah permisi bahwa dekat rumahnya masjid sehingga dia tidak bisa mengikuti cara langsung, bisa mengganggu acara Zoom ini. Dan tentunya seluruh jajaran FKB ini dari Nusantara Indonesia ada hadir di sini Dr. Andreas Leonardo, Ketua FKB ini Sumatera Selatan. Tolong buka layarnya Pak. Ya. Iya. Dan ini adalah betul-betul garda ini di Sumatera Selatan. Beliau adalah
dekan Fakultas Fisik ya di Sumatera Selatan, dan sudah kita lakukan di sana pendidikan bela negara humanis ya pada masa-masa COVID yang lalu, dan beberapa jajaran yang ada tadi saya lihat dari Sumatera Selatan yang hadir Pak Tugan ya, Tugan Siahaan ya, Ya, dan siap, Prof. beberapa ya Pak Tugan dari Sumsel ya, dan beberapa sahabat-sahabat saya jajaran FKB ini yang tidak saya sebut, bisa saya sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan panitia yang ikut bergabung di sini, tentunya Sekretaris Panitia Dr. Sunarto, SPC, MPSC, ya, yang selalu mendampingi saya untuk menyusun kegiatan-kegiatan kepanitiaan, ya. Dan tentunya yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya sahabati, yang saya temani, adik-adik saya yang mendukung saya dalam kegiatan bela negara humanis ini. Kenapa saya libatkan mahasiswa saya S2 ya dari program pascasarjana Institut Kesehatan Delu Sadari Tua, merupakan satu-satunya contoh bagaimana saya melakukan pendidikan bela negara humanis di tempat yang lain ketika di tempat saya tidak bisa saya lakukan. Dan terbukti pada hari ini ya, bagi mereka adik-adik saya yang beragama non-muslim ya sudah catat hadir semuanya, dan mereka yang melaksanakan ibadah puasa kita berikan keringanan, mudah-mudahan pada Zoom berikutnya secara totalitas ikut bergabung dengan kita ya. Saya akan dipercaya nanti akan disampaikan Pak Dr. Andre Zulfa bagaimana kita menata ya kurikulum ataupun arah ya penguatan nilai-nilai bela negara humanis ya. Nah, sekarang kita masuklah ke pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan tentang kegiatan seminar ini. Coba Pak Umang. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong Pak Umang slide-nya. Bapak Ibu sekalian, bahwa kegiatan seminar ini telah dirancang sejak November tahun 2023 ya, tahun 2023 dengan melakukan forum grup diskusi yang dihadiri oleh jajaran Poldasu, jajaran Pangdam, Kodam 1 yang dibuka oleh Kodam Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Agung Setia Imam Effendi, SASC, MSC. Nah, itulah awal daripada kegiatan ini. Maka berdasarkan hasil FGD itu, forum grup diskusi itu, terbitlah buku. Namanya buku penguatan nilai-nilai bela negara humanis. Nah, itulah salah satu kegiatan kita nantinya bedah buku. Buku itu telah dicetak sebanyak 3.000 eksemplar, 3.000 buah, dan itu sudah didistribusikan kepada mahasiswa saya pada umumnya dan mahasiswa yang lain yang membutuhkan. Nah, pelaksanaan seminar ini tentunya ini berhubungan dengan hiruk-pikuk politik dan kebutuhan keynote speaker dari Jakarta yang selalu berubah-ubah. Ada 3 keynote speaker yang pembicara kunci yang sangat menentukan jalannya kegiatan seminar ini. Ya, yang tadinya dirancang tanggal 6 Februari menjadi tanggal 16 Maret, menjadi tanggal 27 April, ya, semua itu berubah menjadi tanggal 4 Mei, tepat hari Sabtu, yang tempatnya dulu pertama kita rancang di Kodam 1
Balai Prajurit berubah menjadi ke Gedung Tribrata Poldasu dan sampai kepada kantor Gubernur Sumatera Utara di Gedung Pertemuan Raja Inal Siregar. Ya, jadi pelaksanaan seminar ini sudah final tanggal 4 Mei tahun 2023-2024 dan tempat di Gedung Pertemuan Raja Inal Siregar, kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro. Nah, itulah masalah tempat dan pelaksanaan seminar. Sehingga sudah boleh kita bergerak menjalankan undangan. Undangan sudah kita desain, ya, tinggal turut mengundang salah satu dari unsur tridimensi, apakah gubernur atau pangdam atau Kapolda, nanti disepakati. Ya, namun karena keadaan suasana puasa agak sulit untuk melakukan tatap muka ataupun audiensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah tadinya narasumber sudah jelas ada, tim kurikulum naskah sudah ada, dan pesertanya, ya, pesertanya secara fisik itu sejumlah 500 orang. Ya, selebihnya dilakukan dalam bentuk daring ataupun live streaming, ya, untuk seluruh penjuru tanah air. Ya, itulah jumlah peserta, ya. Sedangkan orang-orangnya nanti dari jajaran tridimensi bela negara, ya, terus dari unsur mahasiswa, unsur profesi, ya, anggota profesi, dan unsur-unsur lainnya yang dianggap mendukung kepada kegiatan bela negara humanis ini. Itulah tentang peserta. Tentunya nanti akan dilakukan suatu registrasi, ya, yang ikut sebagai peserta fisik ataupun on-site, ya, di dalam ruangan ataupun live streaming daring melalui admin kita, Bapak Muhammad Pungang Esa, selaku admin FKB ini. Nah, sedangkan panitia juga sudah kita susun, tapi sampai sekarang belum dapat dipublikasikan, ya, karena pengalaman sebelumnya terlalu gemuk panitia, maka kegiatan itu susah berjalan, ya, sehingga kita membuat satu inisiatif supaya kepanitiaan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan seminar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hakikat daripada seminar itu ada dua, yaitu bedah buku dan seminar tridimensi bela negara yang di dalamnya adalah TNI, Polri, dan ASN. Ya, ini akan melakukan suatu sinergitas antara FKB ini dan tridimensi bela negara di dalam TNI, Polri, dan ASN untuk menggandeng seluruh elemen bangsa abdi negara. Ya, itu tujuan kita. Ya, jadi sebenarnya tujuan tridimensi bela negara itu dalam seminar adalah melakukan suatu advokasi, ya, advokasi tentang TNI, Polri, ASN sebagai suatu integritas tridimensi bela negara. Nah, tentunya landasan-landasan hukum tridimensi bela negara ini sudah kita buat bentuk hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalau dalam FKB ini sudah tertata dengan baik bahwa secara legalitas formal, ya, tentang hukum baik di
Kementerian Hukum dan HAM RI sudah terdaftar sebagai perkumpulan, baik di Departemen Dalam Negeri sudah terdaftar sebagai ormas, dan sudah beberapa terbentuk di beberapa provinsi, di kabupaten kota dan kecamatan, ya, namun belum masif seperti apa yang dimaksudkan oleh Bapak Dr. Mangido Nenggolan tadi. Nah, ini adalah cita-cita kita. Dalam rangka itulah FKB ini untuk menggandeng TNI, Polri, dan ASN dalam pengertian tridimensi bernegara. Nah, diharapkan nanti pengertian tridimensi itu adalah sebagai komisioner, ya, dalam melakukan kurikulum, dan FKB ini sebagai pendamping, artinya memastikan apakah kegiatan itu benar-benar dilakukan, ya, pendampingan. Ada beberapa rancangan kurikulum, ya, dalam pengertian penguatan nilai-nilai bela negara dalam pembentukan karakter humanis. Ini adalah sesuai dengan strategik. Ada 10 poin strategik Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada 10 poin penilaian Indonesia sebagai negara kepulauan yang meliputi budaya, suku bangsa, bahasa, etnis, ya, lautan, ya, ataupun posisi silang di antara samudra, dan ada 4 negara yang bertetangga langsung dengan Indonesia. Berdasarkan itulah, sebagai deduksi saya menetapkan 5 kurikulum ini nanti akan langsung dibedah oleh dikurang lebih oleh tim kurikulum kita sebagai naskah. Nah, jadi deduksi 10 strategik daripada negara kita sebagai negara kepulauan inilah yang perlu kita lihat dan menggrounded ataupun mengangkat di lapangan sebagai induksi. Banyaknya Pancasila saja masih, ya, diperebutkan oleh kelompok tertentu. Artinya ada yang menerima, ada yang menolak, ya, sebagai nilai-nilai luhur, ya. Penghormatan hukum tentunya kita tahu, ya, ataupun norma-norma sosial, pengandalan sosial budaya. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Meido tadi, bagaimana supaya terintegrasi, ya, kebudayaan daerah itu menjadi kebudayaan nasional yang dapat diterima oleh seluruh suku bangsa, oleh kalangan agama dan sebagainya. Nah, pemulihan sosial ekonomi khususnya berbasis kerakyatan adalah menyangkut bahwa sampai saat ini masyarakat kita masih banyak di bawah garis kemiskinan dan kebodohan, bahkan kemiskinan ekstrim masih ada, ya. Kesehatan mental tentunya adalah seperti apa yang disampaikan oleh pengarah tadinya, Bapak Kolonel Toto Harjo. Kesehatan mental ini apakah Tenkes ataupun nakes itu mentalnya sudah rusak, ya, ketika menerima pasien, ya, tidak begitu ramah, ya, tapi tidak segampang itu kita mengatakan itu. Mungkin di dalam rekrutmen, mungkin keadaan ekonominya, ya, sehingga dia berperilaku seperti itu. Sehingga kita betul-betul, ya, melihat permasalahan yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, dalam rangka itulah dari 5 indikator ini kita akan menetapkan instrumen indikator keberhasilan seperti apa yang disebutkan oleh adinda saya tadi, Agus Komte, Dr. Agus, bahwa yang hadir dalam Zoom ini adalah orangnya humanis, yaitu segi etika. Bukan berarti orangnya yang tidak hadir tidak humanis atau radikal, tidak seperti itu, ya. Tapi pengertian humanis itu adalah suatu filsafat
yang mengandung arti kebahagiaan. Ya, pengertian humanis itu adalah pengertian filsafat mengandung arti kebahagiaan. Jadilah, marilah kita berbahagia selaku bangsa yang multikultural, multi etnis, ya, hidup berdampingan. Itu sebenarnya yang kita bedah. Saya pikir itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan, terutama masalah tanggal tadi sudah dicatat, ya, tanggal 4 Mei 2024. Terus tempatnya di gedung pertemuan Raja Inal Siregar, kantor gubernur, Jalan Diponegoro, Medan. Masalah jamnya masih bersifat tentatif, ya, tergantung kebutuhan. Karena kegiatan itu akan dilakukan secara fisik, yang di dalamnya seminar dulu atau bedah buku, itu tergantung pada kesepakatan kita bersama nanti. Ya, saya pikir itulah yang boleh sampaikan, dan kurang lebih mohon maaf selama ini di mana masih terlunta-lunta karena kapan berubah-ubah ini pelaksanaan dari seminar ini. Tadinya tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari, ya, sebelum Pilpres, menjadi tanggal 16 Maret, ya, terus menjadi tanggal 27 April, dan terakhir, ya, tanggal 4 Mei 2024. Itu faktor hiruk pikuk politik kita sekarang ini yang susah sekali membuat suatu unsur tridimensi bela negara itu ibarat telur. Telur, ya, ada satu kesatuan terintegrasi. Ternyata masih susah yang mempertemukan itu, dan mudah-mudahan nanti ada 3 keynote speaker kita harapkan, kita tawarkan dari Jakarta, dan sudah kita komunikasi. Yang pertama dari Kementerian Hukum dan Politik, Bapak Jenderal Hadi, ya. Terus dari Kemendikbud, Nadiem Karim, dan Kemenhan, ya, yang terakhir Kemenhan RI, ya. Itulah opsi-opsi yang kita sudah sampaikan sebagai keynote speaker dan sudah mendapat respon, dan dalam waktu dekat mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan masih, kita mudah-mudahan habis Lebaran bisa audiensi. Itulah yang perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ya, apalagi Dewan Pengarah ini kami tidak bisa diarahkan panitia, bukan sengaja, ya, tapi karena kondisi hiruk pikuk Pilpres kita sampai berdampak kepada kegiatan yang humanis ini.